PSSI memang sedang menunjukkan keseriusannya dalam merancang proyek-proyek yang luar biasa bagi kemajuan timnas Indonesia. Salah satu proyek yang mencuat adalah program naturalisasi yang bertujuan untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Eropa. Fokus utamanya adalah pada pemain-pemain muda yang diharapkan dapat membentuk fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan memperbaiki sistem pembinaan usia muda, PSSI berharap dapat melahirkan generasi baru pemain yang berkualitas dan berpotensi memperkuat timnas Indonesia di tingkat internasional. Namun upaya PSSI tidak hanya terbatas pada timnas senior dan U23. Timnas U20 yang akan berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia U20 2025 diharapkan bisa lolos ke putaran final. Bahkan kini PSSI setidaknya sudah mengantongi 7 pemain keturunan yang siap membawa Indonesia ke Piala Dunia U20. PSSI terus menunjukkan gerak cepat dalam mencari pemain keturunan di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah biru Eropa, dengan tujuan utama untuk memperkuat timnas Indonesia. Fokus utamanya adalah pada pemain-pemain muda, karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat membawa keberhasilan bagi timnas Indonesia di berbagai level kompetisi. Pentingnya fokus pada pemain muda menjadi jelas ketika kita mempertimbangkan persiapan timnas U20, yang saat ini dipimpin oleh pelatih handal Indra Syafri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Mengandalkan pemain yang hanya memiliki pengalaman di level U17 akan menjadi tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, untuk mencapai target lolos ke putaran final, strategi PSSI tidak hanya berhenti pada pemain yang sudah ada, tetapi juga mencakup pencarian pemain potensial di luar negeri. Indra Syafri telah diberikan tugas khusus untuk melakukan pemantauan langsung di Eropa guna mencari pemain keturunan yang dinilai memiliki kualitas untuk mengangkat level permainan timnas U20. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk sukses di level U20, tetapi juga membuka peluang bagi pemain-pemain tersebut untuk diproyeksikan ke timnas U23 atau bahkan timnas senior di masa depan. Tidak hanya itu, potensi pemain-pemain yang ditemukan juga bisa menarik perhatian pelatih timnas senior Sintayong, terutama jika timnas senior berhasil lolos ke tahap 3 kualifikasi. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh PSSI dalam mencari pemain keturunan tidak hanya berdampak pada perkembangan timnas junior, tapi juga membuka peluang bagi pemain-pemain Indonesia untuk bersinar di tingkat internasional. Pasca kemunculan 3 nama pemain muda diaspora yang menjanjikan, yakni Delano van der Heyden, Julian Olrip, dan Savi Wostra, kini perhatian bergeser pada 4 nama potensial lainnya yang tengah dalam proses serius untuk dijadikan warga negara Indonesia. 4 nama tersebut adalah Jayden de Guzman, Mike Klein, Damian Adjustin, dan Han-Wil Hofking, yang saat ini tengah meniti karir sepak bola mereka di Inggris. Pertama ada nama Jayden de Guzman, seorang gelandang berusia 17 tahun yang saat ini membela PSV U18. Kehadirannya di lapangan diharapkan akan menjadi penguat yang signifikan bagi lini tengah timnas U20. Kemampuannya dalam menciptakan serangan dan menemukan ruang kosong untuk mencetak gol telah menarik perhatian banyak pihak. Musim ini sendiri dilansir dari Transfermarkt, pemain yang juga akrab dengan Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner tersebut sudah main 21 kali dengan catatan 2 gol dan 2 assist. Bahkan Jayden mengaku akan sangat menyenangkan jika dirinya bisa menjadi salah satu bagian dari timnas Indonesia suatu saat nanti dan bisa bermain bersama dengan 3 temannya tadi. Kemudian ada Gabriel Han-Wil Hofking, yang merupakan pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai gelandang bertahan untuk Tottenham Hotspur U18. Penampilan memukau Gabriel sudah mendapatkan radar media asal Inggris The Guardian pada 2022. Dia masuk dalam daftar The Guardian The Generation 2022. Ada 20 pemain kelahiran 2005-2006 yang masuk dalam daftar tersebut, termasuk Gabriel bersama wonderkid Liverpool Ben Doak. Gabriel Han-Wil Hofking memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Jakarta dan kini memiliki keluarga besar di Yogyakarta. Sementara sang ibu adalah orang Amerika keturunan Cina.
Melihat tersemat nama Wilhoff, nampaknya sang pemain juga memiliki garis keturunan Jerman. Sebenarnya Gabriel sempat dibidik Coach Bima Sakti untuk gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Tetapi lantaran pemain tersebut tidak memiliki paspor Indonesia dan harus melewati proses naturalisasi terlebih dahulu, sehingga membuatnya batal untuk bisa membela Indonesia. Dan kini dirinya berkesempatan besar untuk kembali membela timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Chile. Kita sebagai satu suara yang bersatu, kami timnas Indonesia yang tak kenal lelah, berjuang bersama di atas lapangan. Garuda terbanglah tinggi dalam setiap langkah yang kita lalui, tunjukkan dunia kita tergerak. Ada Mike Klein. Pemain berusia 19 tahun yang memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang dan bek kiri merupakan produk dari Akademi Feyenoord dan telah membela tim Feyenoord U21 dengan total 41 penampilan, mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Keputusan terbaru Klein adalah menerima tawaran dari tim Sparta Rotterdam untuk bergabung dalam kontrak profesional selama 4 tahun ke depan. Keputusannya ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan karena Klein ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain yang diyakini bisa diberikan oleh Sparta. Pentas Sparta Rotterdam saat ini adalah Eredivisie, liga tertinggi di Belanda, di mana mereka berada di peringkat ke-9 hingga pekan ke-32 kompetisi. Kehadiran Klein di sana memberikan peluang besar baginya untuk berkembang dan menunjukkan kemampuannya secara konsisten. Kemungkinan Klein untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan konsistensi di Sparta Rotterdam, maka statusnya akan menjadi pemain grade A bagi timnas Indonesia. Sementara itu, jika rencana PSSI dalam merekrut dan mengakuisisi setidaknya 1 atau 2 pemain baru yang telah disebutkan berjalan lancar, ini akan menjadi tambahan yang signifikan bagi kekuatan sepak bola Indonesia, terutama jika Delano, Julian, dan Safi juga berhasil menyatu dengan skuad. Kehadiran mereka akan semakin memperkaya kerangka tim yang telah dibentuk oleh pelatih Indra Syafri. Timnas Indonesia di bawah arahannya telah menampilkan beberapa nama berbakat dari liga domestik seperti Jidabin, Arhan Kaka, dan sang kapten Iqbal Gwijangge. Ditambah dengan kedewasaan yang semakin terlihat dari 2 pemain keturunan, Wilber Jardim dan Amar Raihan Berkik, akan membawa dimensi baru dalam kekuatan tim. Kombinasi antara pemain-pemain lokal yang sudah teruji dengan talenta-talenta baru dari luar negeri akan menciptakan sinergi yang kuat di dalam tim. Ini bukan hanya akan memberikan kedalaman skuad yang lebih besar, tetapi juga akan meningkatkan kompetitivitas di antara pemain untuk memperebutkan tempat di starting 11. Dengan demikian, prospek timnas Indonesia semakin cerah. Mereka tidak hanya akan menjadi kekuatan yang lebih tangguh di level regional, tetapi juga akan menjadi pesaing yang lebih serius di arena internasional. Langkah-langkah yang diambil oleh PSSI dalam mendiversifikasi dan memperkuat skuad timnas Indonesia diharapkan akan membawa prestasi yang gemilang di masa depan. Menggali hati kita, inilah panggilan suara kita sebagai satu suara yang bersatu. Jadi itulah rencana gila PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 di Chile 2025. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.